Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita sekarang pertemuan ketiga ya tentang decision support system. Akan saya mulai. Sini pertama kita akan bahas tentang komponen-komponen yang ada dalam DSS. Dimana komponen-komponen itu ada data management. Data manajemen itu termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System (DBMS). Pasti kalau DBMS kalian sudah tidak asing lagi. Seperti yang kemudian data mahasiswa, data siswa, data rumah sakit kayak gitu. Terus model manajemen yaitu melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains atau berbagai model kuantitatif lainnya sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang diperlukan. Jadi kira-kira apa saja yang diperlukan dalam data tersebut untuk dievaluasi, diolah itu seperti apa. Bisa dirupakan statistik atau berupa sains kayak gitu, atau kuantitatifnya seperti dalam jumlah mahasiswanya berapa, terus nanti diolahnya dalam bentuk apa, bisa dalam bentuk kayak pengelompokan jurusan atau dalam bentuk kemungkinan dalam ada bantuan untuk mahasiswa itu, terus bagaimana mengelompokkannya, bagaimana memberikan solusi kepada mereka kayak gitu. Terus communication dialog subsystem, yaitu user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini. Nah, ini berarti menyediakan antarmuka. Jadi di mana aplikasi itu atau komputer itu bisa berinteraksi secara langsung dengan usernya atau penggunanya. Seperti kemungkinan aplikasi yang bersangkutan secara langsung dengan pengguna itu kayak yang sekarang paling gampang contohnya itu aplikasi Halo Dokter kayak gitu ya, dimana pasien tidak perlu ke dokter secara langsung tatap muka, tetapi mereka bisa berinteraksi menggunakan aplikasi itu, bisa berkonsultasi secara langsung tanpa harus bertatap muka, tapi melalui aplikasi. Nah, dari aplikasi itu pun juga kita konsultasi langsung terjawab. Seandainya kita konsultasi sakit apa, konsultasinya dengan dokter spesialis apa, seperti itu. Terus knowledge management di mana subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Jadi dia bisa bergabung dengan alat yang lain, kemungkinan pendeteksinya seperti itu. Kayak sekarang pendeteksi penyakit corona itu bagaimana, jadi sistem itu membaca apakah virus ini sesuai dengan datanya atau tidak, seperti itu. Terus ciri SPK itu sendiri seperti apa? Kalau menurut Sudirman dan Wijayanti pada tahun 1996, SPK itu ditunjukkan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh para manajer yang berada di tingkat puncak. Jadi emang dia tuh untuk mengambil sebuah kebijakan pada sebuah organisasinya atau sebuah perusahaannya, seperti itu. Nah, terus kalau SPK merupakan gabungan antara kumpulan model kuantitatif dan kumpulan data. SPK memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan antara manusia dan komputer. Jadi, itu tadi sebenarnya tujuan SPK itu
supaya mempermudah manusia bisa berinteraksi secara langsung dengan komputer kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kita konsultasi ke dokter itu kan ada jam tertentu biasanya ya. Kayak contohnya kita ke dokter anak kayak gitu. Itu pasti ada jamnya, jam prakteknya sore jam 5 sampai jam 8. Tetapi kalau kita menggunakan sistem, kemungkinan sistem itu bisa berjalan 24 jam. Bisa jadi sistem itu bisa diberikan ilmu kebijakan dari dokter ini sehingga dia bisa berjalan 24 jam, terkecuali kemungkinan ada beberapa penyakit yang tidak bisa dianalis oleh sistem yang hanya bisa memutuskan itu dokter, sehingga sistem itu menjawab bisa memberikan konfirmasi beberapa jam yang akan datang seperti itu. Tapi tetap di mana sistem ini bisa memberikan solusi seperti seandainya kalau flu itu penyakitnya obatnya apa kayak gitu, itu kan hal ringan. Tetapi kalau hal yang sedikit berat ya tetap mendapatkan tindakan dari dokternya secara langsung. Tapi kalau keringan bisa diatasi dengan aplikasi kayak gitu. Terus SPK bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi dia mengikuti masalahnya yang sekarang itu gitu maksudnya. Jadi gimana ya, memberikan sebuah kebijakan apa yang terjadi pada masalah saat ini kayak gitu. Dan semua itu tergantung dari masalahnya, tidak harus selalu mengikuti tren kayak gitu, tergantung dari masalah pada organisasi tersebut dan data-data yang ada dalam organisasi itu, apa yang dibahas. Nah, karakteristik SPK itu ada kapabilitas interaktif, di mana SPK memberi pengambil keputusan akses cepat ke data dan informasi yang dibutuhkan. Fleksibilitasnya yaitu SPK dapat menunjang para manajer membuat sebuah keputusan di berbagai bidang fungsional seperti keuangan, pemasaran, operasional produksi, terus ada dalam rumah sakit itu data pasien, bagaimana kebijakan kalau sakit itu tindakannya apa, terus dalam apotek itu kalau sakit apa diberikan obat apa, kalau seandainya kesediaan obat itu harus sinkron dengan penyakit yang ada dalam lingkungan itu supaya tidak kehabisan obat atau tindakannya lebih cepat bagaimana. Terus kalau dalam dunia pendidikan itu bagaimana dalam mengatasi kebijakan-kebijakan yang ada. Terus dalam kepegawaian kayak gitu, contohnya kalau dalam kepegawaian itu kayak gini, seandainya nih dalam satu organisasi atau satu lembaga itu memiliki data kepegawaian yang ternyata di dalamnya tuh pegawainya masuknya tidak konsisten, di mana kebijakan awalnya itu masuk jam 7, tapi ternyata kenyataannya mereka banyak yang masuk lebih dari jam 7, kemungkinan jam 8 atau lebih atau kayak gimana. Nah, ini bisa diambil analis datanya terus diberikan kebijakan baru, di mana kebijakan baru itu supaya bisa realistis dengan bisa sesuai dengan apa yang menjadi masalah mereka. Kenapa kok bisa telat? Kayak gitu. Jadi kebijakan barunya seperti apa? Apakah jamnya harus dimundurkan atau ada kebijakan yang lain, kemungkinan potongnya gaji yang mempengaruhi nantinya. Kalau seandainya nanti yang terlambat itu nanti bisa dipotong gajinya atau seperti apa kayak gitu, tergantung dari permasalahan dan manajemennya.
Terus keuntungan dari SPK itu yaitu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, merespon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Jadi dia memang fungsinya untuk memberikan sebuah keputusan dalam suatu masalah yang memberikan solusi pada kondisi yang berubah-ubah kayak gitu, tapi dengan respon yang cepat, dengan melihat data-data sebelumnya lagi gitu ya, dengan data-data yang ada, terus mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi yang berbeda juga secara cepat dan tepat. Terus keterbatasan SPK itu satu, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Terus proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya tergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Jadi memang SPK itu mempengaruhi keterbatasnya itu dari alat yang digunakan. Jadi seandainya alatnya hanya seperti ini, hanya mendiagnosis penyakit, tapi kepinginnya lebih dari itu, mungkin dari mendiagnosis penyakit apa, terus dia tidak bisa mendeteksi secara rinci atau bagaimana kayak gitu. Nah, SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia. Memang karena manusia dengan komputer itu ya tentunya lebih cerdas manusia sebetulnya, karena manusia itu punya akal, sedangkan komputer itu adalah buatan dari manusia itu sendiri, dimana ilmu yang kita terapkan atau logika yang kita terapkan logika yang kita miliki itu kita terapkan kepada komputer, supaya komputer itu bisa membantu kita kayak gitu, meringankan beban kita. Nah, klasifikasi yang ada dalam SPK, kalau menurut Seppel dan Winston itu ada 6 ya, dijadikan 6 klasifikasi, yaitu di mana ada SPK berorientasi teks dan SPK berorientasi database, terus SPK berorientasi spreadsheet, terus SPK berorientasi solver, SPK berorientasi aturan, dan SPK gabungan, di mana SPK berorientasi teks itu adalah informasi atau di dalamnya itu ada data dan pengetahuan yang sering disimpan dalam format yang teks, dan harus diakses oleh pengambilan keputusan. Sehingga hal tersebut bisa untuk menyajikan dan memproses dokumen dan fragmennya teks secara efektif dan efisien. Biasanya kalau SPK berorientasi teks itu mendukung pengambilan keputusan dengan cara elektronik, seperti melacak informasi yang disajikan secara teks yang dapat mempengaruhi keputusan kayak gitu. Terus kalau SPK berorientasi database, dia lebih menggunakan data-data yang ada. Informasi pada SPK database itu direlationkan yang lebih tepat dengan masalahnya. Yang bertujuannya untuk memberikan laporan informasi pada pengguna seperti itu. Nah, terus kalau SPK berorientasi spreadsheet, yaitu sistem pemodelan yang memungkinkan pengguna mengembangkan model-modelnya untuk
mengeksekusi analisis SPK tersebut. Kalau SPK berorientasi software itu untuk memecahkan suatu tipe masalah tertentu, di mana contohnya solver itu dapat berupa prosedur kuantitatif, pemesanan ekonomi untuk menghitung kuantitas pemesanan optimal, atau rutin regresi linier untuk menghitung tren yang ada dalam masalahnya gitu. Nah, software dapat diprogram secara komersial, dapat dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan atau dijadikan development gitu. Kalau SPK berorientasi aturan itu dia sebuah SPK yang mencakup aturan prosedural maupun inferensial yang sering pada suatu format sistem pakar kayak gitu. Terus aturan itu juga bisa jadi kualitatif atau kuantitatif dan komponen, seperti yang dapat menggantikan atau diintegrasikan dengan model kuantitatif. Contohnya yaitu menjelaskan interaksi sebuah implementasi algoritma penugasan dengan sistem pakar sehingga dapat mengarahkan kembali pesawat yang sedang terbang, kru pesawat, dan penumpang pada saat hubungan utama bandara ditutup kayak gitu. Terus kalau SPK gabungan itu suatu sistem hibrid yang meliputi gabungan 2 atau lebih dari 5 struktur dasar dari 5 gabungan tadi itu gitu ya. Pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan SPK itu ada manajer atau yang pemakainya, orang yang berhadapan dengan masalah atau keputusan. Manajer itu adalah orang yang mengambil tindakan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Penghubung itu adalah orang yang membantu pemakai seperti staf pemimpinan yang bertugas sebagai pemberi saran atau informasi serta menerjemahkan kebutuhan manajer pada perancang. Nah, terus kalau perancang atau pembangun SPK itu sendiri yaitu fasilitator yang menggabungkan kemampuan dari pembangkit SPK untuk menghasilkan suatu SPK spesifik. Nah, kalau teknis pendukungnya itu orang yang bertugas untuk mengembangkan kemampuan atau menambahkan komponen sistem informasi tambahan apabila itu dibutuhkan oleh bagian pembangkit SPK. Nah, penambahan database baru seperti penambahan database baru, model analisis baru, dan format tampilan data tambahannya. Terus pelaku yang terakhir yaitu pengembang softwarenya atau hardwarenya, yaitu orang yang berfungsi mengembangkan teknologi baik bahasa perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, atau yang menghubungkan antara sistem seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.